hormati segenap pengurus masjid Jami' Hikmah, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hajjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fiqh Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala fihi wa ala naf'atihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa la yusannu al-adhan 'inda inzal al-mayyit al-qabra khilafan liman qala bi sunniyatihi hina idhin qiyasan li khurujihi min ad-dunya 'ala dukhulih fiha. Qala al-Hajar wa radduhu fi syarh al-'ubad lakin in wafaqa inzal al-qabra adhan khufif 'anhu as-su'al wal mu'tamad ishtirak al-dhukurah fi jami' dhalik ila akhirih. Allah ta'ala 'ala al-biswab. Masih di dalam pembahasan dan kajian tentang azan dan iqamah. Terakhir tentang sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang disunnahkan dikumandangkan azan sebelumnya atau terlebih dahulu dikumandangkan azan dan iqamah, seperti orang yang akan bepergian musafir, baik musafir haji atau umrah, khususnya biasanya seperti itu ya, yang diazani dan iqamahkan biasanya haji atau umrah. Jadi kalau pulang kampung ada yang diazani, padahal itu musafir juga, tapi kebanyakan musafir yang ada kebiasaan dilakukan khalifal musafir haji, mengiringi keberangkatan orang yang akan pergi haji atau umrah. Wala yusannu al-adhan illa inzal al-mayyit al-qabra. Dan tidak disunnahkan mengumandangkan azan ketika menurunkan mayit ke kubur. Ini pendapat yang lemah, ya, karena khilafan liman qala bi sunniyatihi. Maksudnya jangan kaget kalau ada orang mengatakan ada dalilnya di dalam kitab bahwasanya tidak disunnahkan azan, itu pendapat yang marjuh. Dalam fikih itu ada pendapat rajih, pendapat yang diunggulkan, ada pendapat yang marjuh, yang dikalahkan. Ada yang menang, ada yang kalah. Disebutkan karena dalam kitab, tapi pendapat yang kalah, pendapat yang lemah. Ya. Kenapa yang kuat? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Beliau mengatakan sunnah ketika mengantarkan mayit, menguburin mayit yang habis diturunin, hingga inzal mayit ke kubur. Kata Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang lainnya, sunnah. Kenapa? Qiyasan, diambil qiyas. Qiyas ini dasar hukum yang paling bawah. Ijma' Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas itu menyamakan satu hukum, melihat satu permasalahan yang sama di dalam alasannya. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, sunnah dikumandangkan azan dan iqamah setelah menurunkan mayit. Kenapa? Dikias, mengkiaskan, menyamakan hukum ketika keluarnya dia dikhrujihi min dunya ala dunya. Kan kalau nikah keluar dari dunia. Dikiaskan kapan? Ketika dia masuk ke dunia, lahir. Waktu dilahirnya disunahkan apa tadi? Diadzannya telinga kanan, diqamatin telinga kiri. Nah, maka sama kata Imam Ibnu Hajar. Jadi yang kita pakai tidak salah, ya. Dan itu pendapat yang banyak dipakai oleh kalangan mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Jadi semua yang dikerjain di Indonesia yang kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Jadi jelas tidak ada kekeliruan di dalam apa yang sudah kita lakukan setiap setelah menurunkan mayit. Ya, jadi seandainya ada orang mengatakan itu jangan kaget, karena memang ada dalam kitab, tapi itu pendapat yang lemah, pendapat yang dikalahkan. Kenapa sedikit? Gitu. Kenapa kalah? Kenapa sedikit? Sedikit
ulama yang mengatakan itu. Kok bisa? Ya karena mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada tidak dasar hukum lewat Al-Quran. Dia dalam Al-Quran. Enggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis pada Muhammad SAW. Komplit itu. Kalau ada di dalam hadis, maka ijma' berkumpul para ulama di zaman dulu, ya. Kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan, jawabannya sepakat. Itu namanya ijma', kesepakatan dalam hukum satu permasalahan yang sudah diputuskan hukumnya oleh para ulama fikih. Itu namanya ijma'. Karena kita baca itu dalam kitab sudah tinggal baca doang. Nah, kalau seandainya tidak ada satu hukum dari ijma', ulama kagak ada nih. Ya, ulama nggak ada yang mengatakan ini bagaimana nih hukumnya nih? Mengazankan ketika menurunkan mayit mau dikuburin, nggak ada tuh. Al-Quran, hadis, kemudian ijma', nggak ada ulama. Nah, maka ulama saat itu juga memakai kias, dasar hukum yang paling bawah. Ya, itu. Jadi kalau ditanya dalilnya Al-Quran, hadis nggak ada, tapi pakai dasar hukum Ahlussunnah dan Batil yang paling bawah, kias. Kias itu menyamakan satu hukum dalam satu permasalahan yang alasannya sama. Sebagaimana dia ketika masuk dukhuluhu fid dunia, masuk ke dunia, lahir, diazankan dan diiqamahkan, maka begitu dia meninggalkan dunia pun juga disunahkan azan dan iqamah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi ini jelas daripada apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, khususnya ketika menguburkan mayit. Sholatul makruhah. Maka azan dan iqamah, ya, azan dan iqamah adalah, ya, panggilan yang memang diwajibkan atau disunahkan dilakukan azan dan iqamah ini pada sholat fardu, ya, sholat fardu yang fardunya fardu ain, maka tidak memasukkan sholat jenazah. Sholat jenazah kan fardu itu, tapi fardunya apa? Kifayah, maka tidak boleh, tidak sunnah. Dia mau bayangin qomat Allah, karena memang tidak disyariatkan, Pak, tidak diperintahkan, ya. Jadi beginilah kalau kita belajar jadi paham. Kenapa alasannya kok? Kalau orang kagak ada tuh orang kagak ngaji, nggak duduk di majelis ilmu, nggak datang ke ulama, nggak mau bertanya ke ulama, dia apa tuh? Kecerdikan yang membawa kesesatan. Dipikirin, ini sholat ada yang mati kalau fardu. Sholat sama Indonesia. Nah, ini sholat jenazah kok nggak ada yang mati? Nah, di sini kita jadi tahu. Jadi yang diperintahkan, disunahkan untuk dikumandangkan azan dan iqamah untuk sholat yang fardu ain. Itulah sholat lima waktu. Berarti mengecualikan tidak termasuk yang fardu dibayar seperti sholat jenazah atau al-mandurah, sholat sunnah yang dinazarkan. Kan nazar itu banyak, Pak. Selama nazarnya baik, maka dia harus bayar. Karena nazar itu ucapan yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang disebut hutang kepada Allah. Karena itu ibarat janji, ya. Tapi selama nazarnya baik, ibadah, kebaikan, kekuasaan. Nah, seperti ini. Nanti kalau saya udah lagi kuliah nih, seminggu misalnya, apa berapa? Kalau saya sembuh, udah sehat lagi nih, meriang dokter, macam boleh sehat. Nazar itu nggak kudu penyakit berat, Pak. Kalau kita mau penyakit berat, enggak. Nah, dia nazar. Nazar itu kan kalau seperti penyakit ini doa, ya Allah, kalau kau sembuhkan ya penyakit ini,
saya bernazar akan sholat sunnah. Nah, itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnahnya bukan sholat sunnah nafil mutlak lagi, Pak. Itu sholat sunnah yang dinazarkan hukumnya jadi wajib. Ya, ada hutang wajib dibayar. Ya, nah, itu contohnya. Berarti sholat sunnah yang sudah dinazarkan itu kan jadi wajib, tapi tidak termasuk, bukan yang namanya wajib atau fardu. Itu pengecualian juga sama sebagaimana bukan sholat jenazah. Ya. Jadi yang akan termasuk itu sholat jenazah, sholat sunnah yang dinazarkan tadi. Berarti tidak perlu diazankan dan iqamah. Wa alfadhuhu muzanna. Adapun lafaznya azan dulu ya. Kalimatnya adalah muzanna. 2 kali kalau azan. Diulangnya 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Sebagaimana azan yang sering kita dengar. Itu memang seperti itu, ya. Jadi tidak boleh semaunya azan tapi ada 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1. Boleh. Tidak sah azannya yang pertama. Harus diulang azan yang baru yang sah. Ya. Kalau iqamah lafaznya wa amma al-fadhul iqamah fa hiya qurada. Adapun kalimat iqamah maka berapa kali baca? Sekali. Allahu akbar. Justru la ilaha illallah. Asyhadu ya, enggak pakai wa. Jadi kalau orang mungkin pakai syahadat, ada aturannya, Pak. Ada kalimatnya enggak boleh disamain. Kalau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada wawunya. Tapi kalau azan iqamah enggak ada wawu. Ya, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi jangan pakai wawu, enggak ada. Karena enggak ada wawunya. Jadi jangan ditambah-tambahin, ya. Inilah pentingnya ngaji, jadi paham mana sih yang benar, ada wawunya pegangan. Kalau azan tidak ada wawunya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, itu kalimat iqamah. Mungkin ada pemahaman. Mana dalil bahwa azan itu kalimatnya diulang 2 kali, kemudian iqamah sekali? Li khabar sahihain, hadis sahih yang diriwayatkan hadis ini oleh 2 imam besar ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam 2 kitab yang sahih, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Itu maksudnya di sahihain. Hadis umira Bilal ay yajma' al-adhan wa yutir al-iqamah. Bilal, Sayyidina Bilal, muadzin utamanya Rasulullah. Karena Nabi punya muadzin punya muadzin yang kedua. Itulah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang memang keadaannya fisiknya tidak terlihat. Itu Ibnu Maktum singkatnya. Ya. Umar Bilal, Sayyidina Bilal diperintahkan oleh Nabi ketika akan memandangkan azan dan iqamah, ayyashfa'al azan, untuk mengulang 2 kali kalimat azan. Wa yu'tiral iqamah, dan mengganjilkan. Paling sedikit diganjil berapa? 1. Mensatukan kalimat iqamah. Wal hikmatu fi dzalika anna al-maqsud min al-adzan al-i'lam lil-wajib. Sekarang apa perbedaan? Karena kalau azan disunnahkan, kalau dulu nggak ada speaker, nggak ada suara naik ke atas menara, dulu menaranya ada di tangganya, atau naik di atas dekat ke gerbang masjid itu kan, gerbang masjid itu kalau kita
lihat di Hadramaut di Tarik itu gerbangnya itu bukan dari pagar, ya gerbang itu bikin beton Pak, kayak jadi corak, dibikinin tapi lebar segini, jadi orang kalau naik lebar segini, lebarnya kayak setengah meter ya, jadi lebarnya pintu gerbang yang masjid itu dari corak, dari semen, batu ya, pasir, kemudian lebarnya begini, jadi orang kalau naik agak jatuh, nggak ngeri. Nah itu pun ada undangan, naiknya tinggal, ya ada undangan tangga, tangganya juga dari beton, masih dari corak. Nah itu misalnya ini gerbang gerbang masjid dinaik, ya ada tangga, nah, teriak. Itu cara-cara ketiga tidak ada pengeras suara. Adzan disunahkan raf'us shaut, mengangkat suara. Kenapa? Wal hikmatu fi dzalika anna al-maqsud min al-adzan al-i'lam lil-ghaibin wa at-takrir ablagh fi ilmihi. Kenapa disuruh kerasin suara kalau adzan? Yang kedua diulang. Kenapa disuruh di dua kali bacanya, diulang dua kali dalam adzan? Yang pertama kata ulama lil-i'lam. Jadi alasannya kalau azan, karena azan itu tujuannya adalah i'lam lil ghaibin. Dia i'lam, memberitahu pemberitahuan tentang masuknya waktu untuk siapa disampaikan? Lil ghaibin, bagi orang yang enggak ada di masjid. Kan gitu. Karena baru masuk, orang belum ada, belum datang, masih di tempat kerjanya, di tempat gawainya, di rumahnya. Nah, maka dikeraskan suara wa takriru ablagh fi i'lamnya. Maka dua kali setiap kalimat azan supaya apa? Supaya lebih sampai pemberitahuan tersebut. Itu tujuannya. Ya, kita pun juga kalau di luar jadi tahu. Ini azan kekomat ya. Kalau dua kali berarti azan. Jadi kalau dua kali itu lebih ablagh, lebih sampai dalam memberitahunya. Karena kan agak lama, ya. Jadi kan kalau dua kali berarti kan waktunya juga lebih lama daripada iqamah. Karena orang yang ghaibi nggak ada di masjid, sekitar masjidnya ada, masih di rumah tempat kerja, maka tadi ya dikeraskan suara azan, kemudian dua kali dibaca supaya orang yang mungkin kalimat pertama belum dengar, dia dengar kalimat yang kedua dia dengar. Allahu Akbar, dia dengar. Mungkin didengarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali asyhadu an la ilaha illallah. Ya, karena dia memanggil orang yang tidak ada, ghaibin, maka dua kali itu supaya lebih terdengar. Itu maksudnya. Wal iqamah, sedangkan iqamah. Kenapa sekali-sekali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal iqamah listinhadil hadirin. Sedangkan iqamah itu disyariatkan, ya, untuk apa? Untuk membangkitkan, bangunin orang yang sudah hadir di masjid. Azan, dengar kan itu pada datang semua, datang, ya, salat qobliyah semua. Begitu udah pada datang semua, ya, maka cukup semestinya iqamah itu seandainya nggak pakai speaker luar pun cukup, tapi mungkin ada yang mungkin kasih tahu, ya, ada yang mungkin lagi buru-buru Pak, udah iqamah, ya, silahkan aja untuk manfaatnya lebih luas. Tapi kalau dari segi cukup qomat misalnya nggak pakai speaker, orang dia itu, yang penting suaranya kencang. Kenapa? Karena iqamah itu tujuannya untuk orang yang di dalam, yang sudah hadir, waktu sholat sudah mau dikerjakan, nah, maka iqamah adalah listinhadil hadirin, membangkitkan, membangunin orang yang hadir, yang lagi berada di masjid, di dalam masjid, supaya segera sholat lima waktu. Ya, makanya cukup apa ya? Sekali-sekali. Kenapa? Orang yang udah ada. Itu hikmahnya. Jadi kalau azan untuk memanggil orang yang nggak kelihatan, nggak ada di masjid, jadi kudu kencang, kudu dua kali, ya, supaya lebih sampai pemberitahuan tersebut. Kalau iqamah cukup sekali, kira orang udah di situ semua. Jelas, itu makna daripada
segi kenapa adzan di dua kali kalimatnya, kemudian iqamah cukup sekali. Seperti itu alasan yang disampaikan oleh para ulama. Fala hajata lil tikrar, karena orang-orang yang udah datang di masjid itu banyak, maka iqamah cukup sekali. Dan kalau dua kali, fala hajata, nggak butuh untuk diulang karena orang udah pada datang. Ya. Walidzalika yusannu raf'us shaut fil adzan, maka oleh karena itu disunahkan mengangkat suara kencang dengan suara yang keras dan lantang, ya, dan juga harus ada napasnya. Ya, kadang-kadang ada aki-aki masih mau adzan juga dipongek, iya, nggak kuat di mau adzan juga, ya, jadi keputus itu. Ya, itu sampai rumah saya juga. Ya, memang jadi proses begitu. Ya, kata ada siapa aja azan. Ya, ada yang laki-laki itu memang rumahnya dekat situ. Ya, dia rajin waktu. Nggak ada muazzin di situ. Ya, nggak ada pengurusnya. Ya, nggak ada muazzin. Jadi siapa yang datang? Ada orang Batak. Azan udah kayak motor. Frankie namanya. Ya, bagus. Bisa juga. Jadi azan ada seninya. Azan itu ada ajakan yang mengajak dengan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Meskipun ini kau ente manggil azan manggil orang, tapi ada caranya. Kata Allah tadi, ud'u ila sabili rabbik, panggil, ajak menuju jalan Allah, ibadah hati itu bil hikmah. Dengan santun, dengan bijaksana. Ya. Jadi harus memang menerapkan sesuai dengan bagaimana adzan itu diperintahkan, disyariatkan. Ya. Tuh, kalau adzan maka sunahkan mengeraskan suara. A'la min rafi, lebih kencang suaranya daripada iqamah. Kalau iqamah kan lebih kencang tadi. Ya. Ada orang yang dari semua di masjid. Wa yusalli al-isra' bil iqamah ma'a bayani hurufiha. ويجمع بين كل كلمتين من هذه صوت إلا الكلمة الأخيرة ويفردها بصوت والترتيل في الأذان. Maka cara azan dan iqamah beda. Karena tadi iqamah itu orang yang sudah ada, kemudian ya tinggal bangunin doang, maka cukup sekali-sekali. Sehingga disunahkan, karena kan udah segera tuh sholat mau segera didirikan. Orang yang iqamah jangan lama-lama baca kalimatnya. Qomatnya. Wa yusalli al-isra'. Disunahkan ketika mengumandangkan iqamah, kalau kata kita iqamah itu isra', cepat tapi hurufnya jelas. Bukan cepat nggak jelas, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan qomat sampai kayak adzan. Ada enggak? Ada. Kelakuan namanya kelakuan. Ya, adzannya ada. Adzan terus enggak? Ya, ada juga di sana. Ya, azan seperti azan Masjid Haram. Oh, ya komatnya gitu juga. Ya, komat. Nadanya sama. Nah, jangan. Azan boleh. Tartil itu tadi udah jelaskan. Kemudian pelan. Itu azan. Kencang pelan. Ya, artinya jelas, pasti. Pelan tapi pasti. Tajwidnya harus ada. Nah, tapi kalau iqamah nadanya jangan lama seperti adzan. Tadi itu sudah ada. Cepat, ya. Cepat tapi ma'a bayani hurufiha. Huruf-hurufnya jelas. Itu kayak tadi saya contohin. Ya. Wa yajma'u bayna kulli kalimatin min hadhihi shautin. Ya. Kalau bisa menggabungkan dua kalimat dengan satu nafas. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada dua kalimat mau digabung dengan atau tiga kalimat jadi satu suara, ya, satu nafas boleh.
satu, kecuali la ilallah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu cepat. Begitu. Illa al-kalimat al-akhirah. Dalam qamat kalimat terakhir, maka fayuhridu hadis sautin. Maka terpisah dia, jangan dimasukin dalam nafas yang sebelumnya. Ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Beda apa? Jadi yang terakhir katanya kalimat la ilallah dengan satu nafas tersendiri. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau azan bagaimana? Wa tartil. Azan harus tartil sebagaimana kalau baca Quran kan tartil pelan-pelan. Hurufnya jelas banget dan dia harus pelan. Ada pelan itu enggak pelan banget. Takutnya pelan-pelan ada gitu. Lelet banget. Jadi salah juga. Ya, tari yang pendek jadi panjang. Jadi tajwid tartil. Ya. Jadi kalau azan disunahkan tartil tuh. Wa yufridu kulla kalimatin kalimatihi. Bahkan kalau azan satu kalimat satu nafas, ya, satu kalimat satu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nafas lagi. Karena kan tadi kudu keras suaranya, kemudian tartil jelas. Jadi harus setiap kalimat satu nafas. Jelas ya kira-kira. Insyaallah jelas ya. Iya, coba azan yang dua kali harus kencang. Digabung jadi mungkin enggak semua kalimat, 3 kalimat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah digabung dari awal sampai akhir. Jadi enggak harus selesai, ya. Jadi kurang apa ya? Kurang daripada isi penyampaian maksud daripada azan. Ya, makanya harus sesuai dengan syariat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illa takbir baina awal baina tasawwur. Ya. Dalam azan kalimat takbirnya jangan pisah. Allahu akbar, Allah. Nyambung Pak. Kalimat pertama ya. Jangan ya. Jangan dipisah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kalau bisa ya. فيجمع بين كل كلمتين ويجمع بين كل التكبيرتين بصوته. Bagusnya satu nafas jangan Allahu akbar Allahu akbar. Jangan azan ya semasa ada ya, karena satu kalimat Allahu akbar itu harus satu nafas. Bagusnya Allahu akbar Allah. Tidak ada masalah Allahu akbar. Asalnya Allahu akbaru. Karena mau dimasukin ke kalimat Allah Akbar selanjutnya maka masuk Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allah. Itu fasenya tartil gitu. Allahu akbar Allah. Paham kan? Ingat paham tak? Allahu akbar Allahu akbar. Boleh aja Allahu akbar dimatiin. Allahu akbar Allahu akbar tapi kurang fasenya. Bagusnya dia hidup. Itu yang dikatakan tartil begitu. Karena mau Allahu akbaru mau dimasukin depannya ada ya lafzul jalal ya. Lafzul jalal kemudian disebut tafkhim, kemudian idgham ya ada gunnah. Allahu akbar Allahu akbar. Ya, bagusnya begitu. Setiap ucapin takbir. Baik azan ataupun iqamah. Kamu gitu juga. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Harusnya disambung, dimasukin bunyi jadi rohnya itu ada harokat domanya. Allahu akbar Allah masuk ke bawah depannya. Apa tuh? Lafzul jalal. Allahu akbar Allahu akbar. Itu takbir ya, satu nafas. Lil amri bidzalik. ويسن الترجيح في الأذان وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل الإتيان بالإمام جهرا إشارة إلى أن الدين كان خفيا ثم ظهر.
Disunahkan tarjih. Tarjih itu adalah membaca 2 kali kalimat syahadat. Kan kalau azan kan memang 2 kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Disunahkan itu sebelum muadzin mengumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah secara kencang, maka sebelumnya disunahkan baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sirran pelan. Ya, bisa gini. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Paham kan? Jadi 2 kali asyhadu an la ilaha illallah sebagaimana azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah-nya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagi muadzin dalam azan disunahkan tarjih, membaca 2 kali kalimat syahadat. Tapi yang pertamanya sir, pelan aja, jangan di speaker, pelan. Kalau bisa, kalau ada suara yang di speaker jauhin, supaya orang nggak nyangkanya jadi pakal di dalam baca kan gitu. Jadi kalau ada speaker dialihin dah bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah itu disunahkan hanya dalam azan, qomat ya. Itu kira-kira bisa yang pakai ya. Nah ini harus dipakai. Ada muadzin kan, muadzin harus punya ilmu. Ya jangan, nah ini contohnya ini ilmu untuk muadzin. Jadi belajar. Kalau mungkin masih awal, masih dikikuk, masih kagok, tapi harus dipraktekin Pak. Jangan sampai aku dari dulu begini. Dari dulu begini makanya sampai di balik begitu jangan. Dulu begini jangan. Ini pas banget kita debatnya semuanya tentang azan. Maka bagi orang yang muadzin siapapun atau yang mungkin atau terpaman, dia harus bisa sebaiknya memenuhi sunnah dan adab ketika mengumandangkan azan. Di situ belum ya. Kenapa tadi? Kok pakai yang pertama sir, yang kedua tekan hatinya. Ada hikmahnya kan? Isyarah menunjukkan bahwa apa? Dulu agama Islam dalam dakwah Rasulullah ila anna din kana khafiyan. Awal dakwahnya Nabi di kota Makkah begitu turun wahyu yang pertama ketika beliau umur berapa? 40 tahun kan terima wahyu, diangkat juga jadi Nabi dan Rasul. Nabi ketakutan Pak, melihat bentuk asli malaikat Jibril, bentuk asli malaikat, bukan seorang laki-laki, bukan manusia. Melihat satu makhluk yang tak pernah beliau lihat sebelumnya, pulang meriangkan gitu, berselimut. Kalau sudah turun ayat, maka Allah perintahkan untuk disampaikan. Maka turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi Muhammad yang lagi berselimut, kenapa tadi? Meriang Pak, karena harus melihat bentuk makhluk. Nabi kita bukan makhluk yang tak pernah kita lihat, makhluk yang bisa meriang, ya. Nah, baru itu selama berapa tahun? Dakwah secara sir 3 tahun. 3 tahun. Tapi ketahuilah dalam kitab Qur'an selama 3 tahun itu ada seorang sahabat yang sangat berperan bantuin dakwah Nabi ketika masa dakwah pelan-pelan. Siapa? Sahabat yang berbahasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sampai beliau mengajak orang-orang yang dekatnya kurang lebih 40 di masa 3 tahun itu. Sayyidina Abu Bakar bantuin dakwah Nabi, ngajak orang masuk Islam. Kurang lebih 40 lebih. Enggak kurang, 40 lebih. Ya. Nah, kan sir tuh. Kemudian dikencangin tsumma begitu habis 3 tahun secara rahasia, pelan-pelan dakwahnya turun ayat. Ya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ini ayat untuk Nabi. Kencangin kata Allah. Keraskan suara wahai Muhammad terhadap apa yang kau perintahkan. Kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi naik gunung Bukit Sofa. Kencang gitu. Ceritanya banyak dan bisa kapan-kapan kita ceritain.
situ mulai perjuangan orang banyak, ya, banyak gangguan dan orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Makanya disunahkan pelan, itu dulu sir dakwah, ya, kemudian kencang. Begitulah sejarahnya. Sampai sini dah tanda ya, karena masih banyak Pak tentang adab ataupun etika ketika azan, ya. Allah Taala a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada kemarin buku yang saya bawa, ya, sudah ada dalam bentuk amplop, ya, mudah-mudahan saya melihat yang amplop berisinya dan mudah-mudahan, ya, dan saya bersyukur pasti, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak semuanya, ya. Yang sudah beriqbal atau yang belum silahkan, karena pembangunan pesantren itu tidak berhenti hanya di awal, bahkan masih panjang, ya. Maka saya sudah mulai menyebarkan undangan untuk acara tersebut, ya. Ini nanti saya titipkan kepada pengurus, ya, undangan untuk hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama di pesantren yang kami beri nama namanya Kebab Zawiyah yang Bapak-bapak hadiah di ya, tanggal hari apa ya? Hari Kamis. Dan disebutkan sudah masuk tanggal 12, ya. Nanti seandainya nggak bisa ikut konvoy karena konvoy itu sholat subuh karena jam 5 tank insya Allah kita berangkat, karena kan jauh deh. Kalau berangkatnya mulur-mulur bisa jadi tuan rumah datang acara udah kelar sampai ngisi dah. Nah, makanya nanti kumpul semua masjid musola yang saya undang. Kalau yang jauh silahkan mau ikut konvoy. Kita udah koordinasi dengan kepolisian, ya, salah satu dalam saya itu mantan jenderal polisi, ya, dan juga saya terus ada saya ngomong insya Allah. Jadi beliau insya Allah rencananya pada jauh nggak pakai motor nih, kapal yang pakai mau ada 2 mobil. Jadi karena kurang lebih mungkin agak banyak nih mobilnya udah digaris semua ada isi. Jadi mungkin dibagi Pak yang depan, ya, kapal pertama 10 mobil, belakangnya 10 lagi, ya. Jadi yang mau ikut konvoy silahkan, nanti subuhnya insya Allah, ya. Kalau yang langsung nanti silahkan saya kirim sampelnya, ya. Jadi saya berharap semuanya kita bisa hadir dan menyaksikan daripada sekaligus secara roh bangkit kita wujudkan ini sebagai bentuk kebaikan kita juga, takdir kita kepada guru kita almarhum Maghfurlah ini Dr. Hadir yang memang punya cita-cita yang untuk membangun pesantren, kemudian sampai beliau wafat ya belum kesampaian. Maka dengan itu saya selalu berniat, ya, sekaligus ini sebagai memperbiarakan beliau, dan karena ini kan namanya masukan inisiatornya beliau karena membangkitkan kita menantunya dan anak-anaknya untuk memiliki pesantren. Jadi sebagaimana beliau punya semangat memiliki pesantren, maka kita juga meneruskan itu semua, ya. Jadi silakan, ya, disepetin, ya, kalau yang mau berangkat disepetin, memang karena dimulainya adalah jam 8 sampai 9, selesai jam 11 sampai 12 ya, gitu, ya. Jadi saya berharap bisa berangkat satu mobil 2 mobil silahkan, ya. Yang enak pakai tol baru begitu motor lama, ya, pada baca perangkas gitu, ya, masuk situ itu tolnya sepi banget, ya, mau tarik bias langsung 200 sudah bisa, ya. Kalau mobilnya cukup, kalau mobilnya emang kuat, ya, kuat ya dipasai, ya. Jadi ini saya titipkan sampai ini undangan buat terus jamaah, nanti silakan, ya, kalau mau dari sono berangkat langsung dari sini juga silakan, ya. Lagi saya berikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas semua infak yang telah dikeluarkan. Saya cuma bisa berdoa dengan kalimat yang mulia kata Nabi, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsan. Allah yang balas dengan balasan yang banyak, dan Allah yang balas dengan balasan yang lebih baik. Yang sudah dikeluarkan akan diberikan balasan yang lebih baik. Berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم وعلى ثناء وعلى النبي وعلى سيدنا الله على كل حال ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا بالعلم وزدنا بالعلم